Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurullah atau dipanggil di sekolah ini Pak Nur, sebagai Kepala Bidang Elektro yang juga sebagai penanggung jawab di jurusan listrik. Anak-anak, pada masa pandemi sekarang ini kalian harus selalu menjaga kesehatan dengan makan bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Jangan lupa tetap di rumah. Jika terpaksa keluar rumah, maka wajib memakai masker dan tetap menjaga jarak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Laras, kali ini di mata pelajaran Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium Kimia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan terus semangat untuk tetap belajar meskipun dalam kondisi pandemi. Oke, hari ini Bu Laras akan menunjukkan salah satu praktikum penerapan dari materi titrimetri atau volumetri. Nah, yang akan Bu Laras ambil hari ini yaitu mengenai penetapan konsentrasi asam asetat dalam cuka makan. Jadi cuka makan yang selama ini beredar di masyarakat kita ambil sebagai sampel, kemudian akan kita uji berapa kadar asam asetat di dalamnya. Sebelumnya, mari kita review dulu materi mengenai titrimetri atau volumetri. Cek materi mengenai volumetri. Jadi yang pertama, apa sih volumetri itu? Volumetri adalah suatu analisis kimia, yaitu analisis kuantitatif, di mana prosedur analisisnya didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi dengan analit. Jadi ada istilah titran, ada istilah analit, kita harus memahami bedanya. Kemudian macam volumetri seperti yang dijelaskan sebelumnya ada 4, ada asam basa, pengendapan, kompleksometri, dan titrasi redox. Nah, ini perhatikan ada gambar di sini, gambar alat titrasi, ada buret, ada Erlenmeyer. Nah, di sini akan Bu Laras tunjukkan bedanya titran sama analit. Titran atau nama lainnya titer itu adalah zat yang sudah diketahui konsentrasinya dan diletakkan di dalam buret. Sedangkan larutan analit atau nama lainnya titrat, ini adalah zat yang kita akan cari konsentrasinya dan diletakkan di gelas Erlenmeyer. Paham ya bedanya ya? Nah, kemudian selain ada titran, ada analit, nah ini juga ada nanti istilah baru titik ekivalen atau TE dan titik akhir titrasi atau TAT. Nanti juga akan Bu Laras jelaskan. Pada proses titrasi, di sana kita menggunakan beberapa larutan atau larutan standar. Ada 2 jenis larutan standar, yaitu larutan standar primer dan sekunder. Untuk larutan standar primer itu adalah larutan yang dibuat dari zat yang memiliki kemurnian sangat tinggi. Kadar pengotornya kurang dari 0,02%. Dia stabil, mudah dikeringkan, dan tidak higroskopis, serta memiliki berat ekivalen yang besar, sehingga meminimalkan kesalahan akibat penimbangan. Contoh dari larutan standar primer ada banyak sekali. Nah, di sini ya, salah satunya nanti yang akan kita gunakan adalah asam oksalat. Kemudian larutan yang memiliki kemurnian relatif rendah, tidak stabil, dan dia memiliki berat molekul yang relatif rendah, itu kita golongkan dengan larutan standar sekunder, di mana dalam penggunaannya wajib terlebih dahulu kita standarisasi dengan larutan standar primer. Kemudian ada istilah TE, titik ekivalen, sama titik akhir titrasi atau TAT. Bedanya, kalau titik ekivalen ini adalah titik akhir titrasi secara teoritis. Kalau TAT, titik akhir titrasi secara prakteknya. Di mana seharusnya idealnya TE sama TAT ini harusnya sama. Tapi kenyataannya ternyata ada beberapa penyimpangan yang diakibatkan oleh banyak faktor. Misal nanti ketika kita praktek kita kurang teliti. Kemudian terlalu banyak menambahkan larutan titran dan sebagainya, banyak sekali faktornya.
Nah, kalau titik akhir titrasi TAT ini dia ada bisa kita lihat dengan mata. Nah, jadi ada perubahan warna, terbentuk endapan dan seterusnya. Kalau nanti titrasi asam basa itu ditandai dengan terbentuknya perubahan warna. Bagaimana bisa terjadi perubahan warna? Karena di sana nanti kita tambahkan zat untuk membantu, yaitu kita sebut dengan zat indikator. Jadi indikator adalah zat yang ditambahkan ke dalam larutan analit untuk menandai atau mengetahui titik akhir titrasi. Jadi kalau nanti kalian titrasi lupa menambahkan indikator, ya tidak akan selesai nanti titrasinya. Jadi ini salah satu contohnya perubahan warna pada analit dari tidak berwarna menjadi berwarna merah muda. Nah, sekarang pemilihan indikator. Kalau pada titrasi asam basa, pemilihan indikator berdasarkan pada pH berapa titik akhir titrasi terjadi. Kalau TAT-nya terjadi di rentang pH basa, misalnya seperti ini, kita gunakan indikator PP atau phenolphthalein. Sedangkan kalau titik akhir titrasinya terjadi pada rentang pH netral, maka bisa kita gunakan indikator bromtimol biru karena bromtimol biru berubah warna pada pH rentang pH netral. Selanjutnya, kalau perubahan pH atau TAT-nya terjadi pada rentang pH asam, maka kita pilih menggunakan indikator metil merah atau metil orange. Nah, sebelum Bu Laras tutup, ini ada satu pertanyaan lagi yang terakhir. Kira-kira kenapa untuk indikatornya nanti kita gunakan indikator PP? Nah, nanti jawab juga pertanyaan ini ya di link yang sudah Bu Laras bagikan. Terima kasih, silakan kita melanjutkan ke praktikum kali ini. Gimana? Sudah lebih jelas lagi ya materi mengenai volumetri dan titrimetri. Berarti sekarang sudah siap untuk melakukan praktikum penentuan kadar asam asetat dalam cuka makan. Sebelumnya pastikan dulu APD-nya sudah benar dan lengkap. Mulai dari masker nanti yang harus kita kenakan, kemudian jas lab serta sarung tangan. Selanjutnya baru nanti kita siapkan alat dan bahannya. Apa sih alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini? Silahkan simak video selanjutnya. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Jadi yang pertama kita wajib menyiapkan larutan NaOH 0,1N. Jadi kita membuat dulu larutan NaOH-nya 0,1N sesuai dengan ketentuannya. Kemudian wajib kita standarisasi atau kita bakukan. Nah, kira-kira kenapa larutan NaOH wajib kita standarisasi? Silahkan isi jawaban kalian di link berikut ini. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kira-kira larutan apa yang bisa kita pilih untuk menstandarisasi larutan NaOH 0,1N yang sudah kita buat tadi? Ya, benar. Jadi larutan asam oksalat. Kenapa? Karena larutan asam oksalat dia lebih stabil, kemurniannya lebih tinggi, sehingga bisa kita gunakan sebagai larutan standar primer untuk membakukan larutan NaOH 0,1N yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah siap, larutan NaOH 0,1N-nya sudah terstandarisasi pula, maka kita siap untuk melanjutkan praktikum kita. Kita mulai praktikumnya. Sebelum kita rangkai buret ke klem sama ke statif, pastikan dulu kita membilas buret. Pembilasan buret dilakukan 2 kali. Yang pertama kita wajib bilas dengan aquades. Setelah kita bilas dengan aquades, baru kita lakukan pembilasan dengan larutan yang akan kita isikan. Pastikan kerannya ini sudah tertutup sehingga nanti tidak ada larutan yang terbuang ke bawah.
seperti ini, yang di bawahnya wajib diberi alas kertas berwarna putih. Ini tujuannya untuk mempermudah kita melihat perubahan warna nanti yang akan terjadi. Sekarang kita isikan larutan titrasi. Di sini burat yang kita gunakan dia skalanya 50 ya, 50 ml. Kita isikan sampai penuh. Karena ini larutannya tidak berwarna, sehingga kita pastikan meniskus cepungnya itu pas di titik 0. Ini sudah siap kita gunakan untuk titrasi rangkaiannya. Selanjutnya kita akan menyiapkan bahan yang akan kita titrasi. Selanjutnya kita akan mengambil sampel yang akan kita uji. Terlebih dahulu kita encerkan. Jadi kita akan mengambil 10 ml larutan cuka yang akan kita analisis, kemudian nanti akan kita masukkan ke lab takar 250 ml, kemudian kita tambahkan aquades hingga tanda terang. Kemudian kita akan mengambil masing-masing 25 ml sampel yang sudah kita encerkan tadi, kemudian kita masukkan ke 3 Erlenmeyer ini. Kenapa kita menyiapkan 3 Erlenmeyer? Karena titrasi yang akan kita lakukan adalah triplo. Jadi untuk meminimalisir terjadinya ketidakakuratan. Untuk pengambilannya kita pindahkan dulu ke dalam gelas kimia atau gelas beker. Kita ambil menggunakan pipet ukur 25 ml.
Selanjutnya kita tambahkan masing-masing 3-5 tetes indikator PP ke dalam masing-masing gelas Erlenmeyer yang kita siapkan. Nah sekarang kuis selanjutnya, kira-kira kenapa indikator PP yang kita pilih sebagai indikator dalam titrasi kita kali ini? Tulis jawaban kalian dan kirim ke link yang sudah Bularas bagikan tadi. Selanjutnya kita bisa mulai melakukan titrasi. Perhatikan posisi saat titrasi. Ibu jari memegang ujung keran yang sebelah sini, sedangkan jari telunjuk memegang keran yang sebelah sini. Kemudian tangan kanan itu nanti yang memegang Erlenmeyer dan wajib dilakukan pengadukan atau pengocokan hingga terjadi perubahan warna. Pause. Seperti ini, kemudian kita hitung volume dari NaOH yang terpakai berapa. Nah sekarang kita perhatikan, jadi di sini dia ada di angka 14,8. Jadi volume NaOH yang terpakai di sini adalah 14,8 mili, kita catat. Nah ini adalah volume NaOH pertama untuk titrasi yang pertama. Selanjutnya kita lakukan titrasi untuk larutan kedua dan ketiga dengan cara yang sama. Video pembelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa kerjakan beberapa pertanyaan yang sudah Bularas ajukan di sela-sela video tadi. Kemudian kirim jawaban kalian di link yang sudah ada sebelumnya. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube SMK PK3 Malang. Salam sukses by disiplin.